proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Latsar Angkatan 23 akan menampilkan hasil wawancara dengan 5 narasumber yang berbeda dengan tema kesiapsiagaan bela negara. Tadi kita baru saja mendengar Bapak Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi. Tentunya, sikap bela negara pada saat ini berbeda ketika sedang zaman penjajahan. Yuk, dengar apa pendapat mereka. Nah, terkait kalau misalkan bela negara, kalau saat ini kan Indonesia sudah merdeka ya. Kalau kemudian terkait dengan bela negara biasanya dilakukan oleh TNI, Polri atau abdi negara. Tapi kalau dalam pikiran saya, bela negara itu harus dilakukan oleh semua orang, semua warga negara Indonesia. Entah itu profesinya sebagai apapun itu. Kalau misalkan saya sebagai pedagang, ya mungkin saya bisa melakukan bela negara sesuai porsi yang bisa saya lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau menurut saya berdasarkan profesi yang sedang saat ini saya jalani, bela negara itu berarti adalah menjadi pribadi yang memiliki integritas, berarti bertanggung jawab terhadap profesi yang sedang dia lakukan saat ini. Kesiapsiagaan bela negara itu kesiapan kita untuk mengabdi kepada negara mengenai ancaman-ancaman pada negara kita. Selain itu, bela negara itu tidak harus mengangkat senjata seperti itu ya. Ada sikap dan perilaku lain yang bisa diterapkan untuk implementasi aksi bela negara kita ya. Menjaga kesatuan negeri dari ujung ke ujung, dari batasan yang ada sampai suku, kemudian juga kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagi saya, kesiapsiagaan bela negara bukan hanya tugas dari tentara ataupun polisi, tetapi saya sebagai mahasiswa juga bertugas untuk bela negara. Contohnya seperti selalu berpikir positif dengan kemajuan teknologi, informasi, dan lainnya. Contohnya tetap bersikap positif di dalam media sosial, bisa memilah yang mana baik dan benar dalam media sosial, dan bisa memberikan hal positif terhadap orang lain, tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang ada di media sosial. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai bela negara dalam hal sosial. Oke, kalau terkait dengan bela negara sudah atau belum, saya rasa saya sudah. Nah, bela negara sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa membela negara sesuai dengan porsi kita. Misalkan nih, saya sebagai pedagang, bela negaranya apa? Misalkan pada waktu beberapa bulan yang lalu harga minyak lagi naik, kemudian stok minyak lagi langka. Nah, bentuk bela negara saya juga harus bisa sebagai pedagang harus bisa mendistribusikan minyak itu, tidak menimbun, kemudian tidak menaikkan harga minyak di atas batasnya. Kira-kira seperti itu. Biar masyarakat itu bisa mendapatkan minyak. Itu kan sebuah kebutuhan. Nah, itu merupakan bentuk bela negara dari saya kalau menurut saya. Oke, apakah Bapak tidak merasa rugi ketika menjual minyak berbeda dengan yang lainnya? Asalkan itu sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah, kita tidak mengambil untung terlalu banyak. Ya namanya pedagang pasti mengambil untung, tapi tidak terlalu banyak. Jangan sampai mencekik kebutuhan masyarakat, mencekik perekonomian masyarakat. Itu sudah cukup bagi saya.
berdasarkan profesi yang saya jalani tersebut, ya upaya bela negara berarti saya bertanggung jawab dengan melakukan pengajaran terhadap mahasiswa. Jadi seperti misalnya ketika memberikan tugas itu menilai tugas ataupun ujiannya objektif, jadi tidak menilai berdasarkan mungkin hal-hal yang seharusnya di luar komponen penilaian gitu. Kalau kehidupan sehari-hari itu kita disiplin dalam waktu, belajar, terus mentaati peraturan yang ada. Sedangkan kalau digital itu mungkin kita bisa gunakan bijak dalam bersosial media, terus juga menghindari ujaran-ujaran kebencian yang biasanya digunakan pakai akun second kayak gitu, akun fake ya, kayak seperti itu. Jadi harapannya dihindari. Jelas lah, karena kita pengajar ya, apalagi program kekhususan PK Pidana itu kan mengajarkan tentang bagaimana menggunakan pasal-pasal yang ada ya, kemudian menjaga bagaimana tetap penyatuan masyarakat dari ujung sampai ke ujung lagi, termasuk juga kearifan lokal yang ada di tiap-tiap daerah. Untuk selama ini saya sudah bersikap bela negara, tapi tidak dengan cara menggunakan senjata, tapi bersikap di media sosial pun adalah salah satu cara saya untuk berbela negara dengan membagikan hal positif terhadap orang lain dan tidak terlalu percaya dengan hal-hal tersebut. Baik, kalau terkait dengan bela negara dikaitkan dengan suku, ras, dan lain sebagainya, saya kan asalnya dari Jawa. Kemudian saya datang ke Palangkaraya ini, di sini banyak sekali suku yang berbeda. Nah, kalau sebagai pedagang kan kadang ada pedagang yang misalkan ketemu dengan sesama suku harganya dimurahkan. Kemudian dengan suku lain atau ras lain harganya dimahalkan. Nah, bentuk bela negaranya kalau berdasarkan itu kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memberikan pelayanan, memberikan harga itu sama rata. Artinya semua ras, semua suku itu dianggap sama. Saya memberikan harga dengan orang Jawa, dengan orang Dayak asli sini, atau mungkin suku-suku lain harus dengan harga yang sama. Nah, itu merupakan salah satu wujud kalau menurut saya bela negara jika dikaitkan dengan suku, ras, atau apapun itu. Salah satu contoh bela negara yang pernah saya lakukan ialah bagaimana memberikan penilaian kepada mahasiswa baik itu tugas ataupun ujian melihat objektif, jadi berdasarkan komponen emang yang harus masuk ke dalam penilaian, bukan ya berarti tidak membandingkan berdasarkan agama, suku ataupun rasnya. Jadi kita menilai mahasiswa berdasarkan kemampuan mereka, hasil yang mereka berikan pada tugas ataupun ujian kuliah mereka gitu. Nah, sedangkan untuk rekan kerja sendiri, rekan kerja berarti toleransi ya, kemudian saling menghargai, kerukunan seperti itu. Jadi di dalam satu tempat kerja berarti harus ada toleransi, saling musyawarah untuk satu permasalahan. Oke. Nah, seperti itu. Kalau saya sih pastinya toleransi, terus tidak membeda-bedakan dan juga saling menolong sesama walaupun kita berbeda. Tidak ada diskriminasi terhadap siapapun ya. Dilakukan jelas ya, karena kita ada di Kalimantan. Nah, ada beberapa suku, katakanlah suku yang besar itu adalah suku Banjar dan suku Dayak ya. Nah, kebetulan misalnya kalau ada konflik, katakanlah terjadi kejahatan di antara salah satu individu yang ada di suku, biasanya kan kearifan lokal itu lebih peka dengan masyarakat, peka dengan keluarga, entah itu pelaku juga dan segala macamnya, yang biasanya lebih memberikan rasa keadilan dan juga lebih bisa diterima masyarakat lokal. Katakanlah kayak suku Dayak, suku Banjar, seperti apa sih misalnya ada adat Badamai. Nah, itu kan lama sekali sebenarnya sebelum restoratif justice yang kita kenal orang-orang hukum sekarang. Kalau kita kearifan lokal itu sudah ada adat Badamai itu. Pastinya karena Indonesia terdiri dari banyak agama, banyak suku dan banyak ras, kita di sini harus bersikap toleransi antar sesama dan menjunjung tinggi itu pluralisme. Sama halnya kita
saat ada acara keagamaan pun kita saling menghargai sama lain, baik itu tidak mengganggu mereka dan saling membantu. Kesiapsiagaan bela negara memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan pertama, kesiapsiagaan bela negara merupakan kunci penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, upaya bela negara dilaksanakan melalui profesi masing-masing, salah satunya dengan integritas tinggi dalam menegakkan hukum. Ketiga, bahwa prinsip-prinsip kearifan lokal yang masih dipegang teguh dari dulu hingga kini merupakan salah satu alat perekat sosial kemasyarakatan yang menunjang ketahanan sosial demi menjaga keamanan nasional Indonesia. Peran aparatur sipil negara atau ASN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dari eksperimen tersebut adalah menjadi garda terdepan dalam melaksanakan amanat negara dengan bertugas sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satunya adalah dengan mengedukasikan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, yakni kepada mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa, terkait dengan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Selalu siap siaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara, serta berpartisipasi aktif dalam perubahan nasional untuk Indonesia lebih baik yang dapat dilakukan dengan menanamkan diri atas nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.